Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang Spanyol versus Portugal dan kenapa kok Portugal bisa kalah. Dan sebelum itu saya mau mengucapkan kepada fansnya Ronaldo, saya salut sama Ronaldo karena dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan sebelum pertandingan, dan meskipun kalah dia sudah memenangkan hatinya para fans ya. Tapi kita akan bahas tentang kenapa kok Portugal itu bisa kalah. Sebenarnya yang menjadi faktor utama menurut saya Portugal itu kok nggak bisa bersaing dari dulu sampai sekarang itu ya, meskipun pemainnya itu berganti-ganti, ada yang pemain bintang, bahkan punya Cristiano Ronaldo yang masa prime-nya aja masih belum bisa mengantar Portugal itu bisa juara ya, di Piala Dunia. Itu sebenarnya permasalahannya satu, yaitu pelatihnya ya. Jadi Portugal dari dulu sampai sekarang itu pelatihnya kurang meyakinkan, Jadi Portugal itu pelatihnya kurang meyakinkan. Dan cara main dari dulu sampai sekarang Portugal itu cara bermainnya itu standar atau rata-rata ya. Dan itu kelihatan sekali dari pertandingan tadi malam ketika ngelawan Spanyol, itu total kalah permainan Portugal. Di Spanyol itu mainnya itu benar-benar efektif banget, benar-benar modern banget, dan mengandalkan, pokoknya bagi saya Spanyol itu permainannya jauh di atas Portugal menurut saya. Kalian bisa lihat sendiri golnya Spanyol itu memang benar-benar pertama dari ya taktiknya Spanyol, dan kedua karena kelengahan dari Portugal itu. Jadi itu yang membuat Portugal kalah. Kalau kalian lihat dari awal sampai terakhir, di babak pertama Spanyol sama Portugal itu sama-sama menyerang ya, lebih seru. Tapi di babak kedua cenderung bosen ya permainannya. Tapi pelatihnya Spanyol lebih pinter, dia memasukkan beberapa pengganti dan itu efektif sekali. Dan yang ngebobol itu pemain pengganti ya. Dan ya yang namanya bukan berarti Portugal itu mainnya jelek, mainnya bagus, terutama di babak pertama. Tapi di babak kedua kurang bagus sih menurut saya. Kalau mainnya jelek pasti kebobolan lebih banyak, tapi mainnya bagus makanya kebobolan cuma 1-0. Nah itu yang membuat Portugal itu kok kalah, karena memang taktik pelatihnya yang kurang bagus. Secara kualitas pemain itu bagus semua, Portugal itu bagus. Ada yang pemain intinya PSG, ada Cristiano Ronaldo, dan beberapa pemain di klub-klub lain juga bagus lah, lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya gitu. Meskipun Cristiano Ronaldo diganti pun sebenarnya ya tetap bagus sih menurut saya pemain-pemain Portugal sekarang ini, cuman memang pelatihnya kurang bagus, kurang taktik gitu loh. Itu yang membuat Portugal kalah. Itu sih menurut saya. Kita bisa lihat di pertandingan versus Kongo, kita bisa melihat pertandingan Portugal versus Kolombia, terus Kroasia. Itu taktik yang dipakai taktik yang dipakai oleh pelatih Portugal itu tidak begitu bagus menurut saya. Hanya standarnya cuman ke kanan ke kiri, terus habis itu crossing ke kanan ke kiri, crossing tengahnya itu jarang sekali ada terobosan, jarang. Padahal ada Vitinha, ada Neves, ada Bruno Fernandes, itu semua
pemain tengah ini punya kemampuan untuk memberikan umpan terobosan gitu. Nah, itu yang tidak dimanfaatkan oleh pelatihnya Portugal. Kalau masalah apakah penyerang harus membuka ruang atau mencari celah gitu ya, agar bisa eh, agar bisa dapat umpan terobosan. Nah, sebenarnya menurut saya itu tergantung pelatih ya, tergantung pelatih. Eh, dan itu yang tidak dilakukan oleh pelatih, yaitu membuat taktik untuk melakukan terobosan ke tengah, tapi kebanyakan lewat samping. Nah, itu yang membuat kenapa Portugal kalah dari Spanyol kemarin, karena Spanyol kemarin itu nggak cuma dari samping, tapi tengah juga sangat dimanfaatkan. Terus kalian lihat pemain Spanyol itu yang bintang itu paling cuman Lamine Yamal, Olmo, ya mungkin Pedri juga. Selainnya pemain-pemain biasa, bahkan penyerangnya seperti Ferran Torres, Oyarzabal itu kita baru kenal, banyak yang nggak kenal, banyak yang nggak tahu. Terus Cucurella, kita tahu bahwa Cucurella mainnya kurang bagus maksudnya kurang bersinar lah di klubnya. Tapi di sini kan di Spanyol bagus. Lah pemain-pemain Spanyol ini kok bisa bermain bagus? Itu karena memang pelatihnya punya taktik yang bagus. Dan saya yakin memang Spanyol ini berhak menang. Bahkan Spanyol ini meskipun ketemu dengan Kroasia itu sangat bisa menang, karena kemarin kan Portugal versus Kroasia itu sepertinya permainan mereka imbang gitu loh, sama-sama ya udahlah, sama-sama mainnya lewat sayap, terus habis itu crossing kayak gitu, sama kayak Portugal lah mainnya. Cuman Spanyol ini mainnya berbeda sekali daripada Portugal, dan itu yang membuat Spanyol itu bisa menang. Nah, terus Spanyol itu kok tidak dijagokan untuk menang karena memang pemainnya kurang merata yang berkualitas. Hanya Lamine Yamal yang bisa gendong gitu loh. Tapi meskipun Lamine Yamal bisa gendong, tapi agak akan bisa memenangkan kalau nggak pakai taktik pelatih. Jadi kekurangan Spanyol itu cuman yaitu tadi, pemain-pemainnya itu mungkin masih levelnya nggak selevel kayak waktu Spanyol menang Piala Dunia ya, yang isinya keren-keren, Iniesta, Xavi, terus habis itu ada Ramos, terus belakangnya pokoknya itu bintang semua waktu itu ketika Spanyol menang tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang fansnya Portugal dan Cristiano Ronaldo, kalian nggak usah bersedih karena memang Piala Dunia itu bukanlah segalanya untuk sepak bola. Ini hanyalah kompetisi. Yang paling penting itu adalah gairah dan semangat yang diberikan sama Cristiano Ronaldo dan Portugal sudah menunjukkan mereka itu sudah memberikan segalanya, dan kalian tetap harus bisa berbangga sama Cristiano Ronaldo. Toh ya pernah menang juga, punya prestasi juga, dan itu yang sudah bisa dibanggakan. Kalau dibandingkan dengan Messi, bagi saya dua-duanya itu sudah di atas level rata-rata pemain semuanya. Bagi saya Cristiano Ronaldo sama Messi itu sejajar. Mungkin ada yang tidak setuju Ronaldo itu nggak sejajar dengan Messi karena Messi punya trofi lebih baik, tapi bagi saya mereka itu sejajar. Karena kenapa? Karena dua nama ini selalu diperdebatkan. Kalau dibilang Messi itu lebih baik, mungkin lebih baik dalam prestasi, tapi apakah Ronaldo itu bisa lebih baik dari Messi? Ada. Ronaldo lebih baik dalam hal inspirasi kayak gitu.
Jadi kalau kalian lihatlah di semua informasi, semua berita atau semua apapun lah, bahwa banyak sekali pemain-pemain bintang itu yang terinspirasi sama Ronaldo dan ingin menjadi pemain bola karena ya melihat gimana kerennya Ronaldo gitu loh. Jadi sama-sama sama-sama selevel bagi saya. Udah itu, thank you so much. Mungkin sekarang ini saya sudah tidak akan melanjutkan video tentang Portugal, tetapi ada beberapa tim yang ingin saya tetap ikuti, yaitu pertama Norwegia, karena di situ ada Haaland dan saya sangat sangat berharap bahwa Norwegia ini bisa membuat sesuatu yang mengejutkan. Terus yang kedua adalah Mesir, di situ karena ada Mohamed Salah, saya ngefans banget sama Mohamed Salah, jadi saya akan ngikutin Mohamed Salah meskipun view-nya akan dikit. Dan juga itu saja sih, itu saja. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.